Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Master of Training, Kepala Sekolah dari pelatihan ini, Bapak Osep Budiana, dan seluruh jajaran fasilitator pelatihan dari Halal Institute. Yang saya hormati seluruh peserta pelatihan penyelia halal angkatan 2.26, ini angkatan 126 di Halal Institute, ini angkatan reguler ya Bapak Ibu, yang telah memilih untuk mengikuti pelatihan di Halal Institute mulai hari ini, tanggal 11 Mei, sampai hari Rabu, tanggal 13 Mei, atau 2 hari ke depan. Selama 3 hari ini, kita akan mengikuti pelatihan ini dengan tata cara yang nanti akan diinformasikan, disosialisasikan oleh Master of Training. Pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu kepada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penyelia Halal nomor 21 tahun 2022. Jadi kita mengacu kepada standar kompetensi kerja tersebut. Ada 6 unit kompetensi yang diminta untuk dikuasai oleh Bapak Ibu semua sebagai syarat untuk menjadi seorang penyelia halal. Dan konteksnya demikian, maka pelatihan ini ada tiga faktor yang harus dipenuhi. Pertama ada knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini akan banyak Ibu dapatkan dari 3 hari pelatihan ini. Ada materi tentang regulasi yang disampaikan BPJPH, ada materi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang akan disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat. Kemudian ada materi standar jaminan produk halal. Nah, ini adalah satu-satunya sistem halal yang berlaku di Indonesia, SJPH namanya. Ini juga materi wajib. Kemudian ada materi titik kritis, kehalalan produk, dan selanjutnya yang paling utama adalah materi tentang standar kompetensi kerja, yang 6 unit kompetensi itu. Nah, aspek kedua adalah keterampilan atau skill. Nah, kenapa harus ada keterampilan? Karena memang penyelia halal ini adalah supervisor. Nah, di situ dituntut sejumlah keterampilan yang sesuai dengan unit kompetensi. Nah, tentu ini tidak bisa diberikan hanya dengan materi. Mendengar itu tidak bisa. Melihat, tapi harus dikerjakan. Nah, nanti bentuknya adalah tugas. Jadi ada tugas yang sesuai dengan jumlah unit kompetensi tersebut yang harus dikuasai. Bapak Ibu bisa mengerjakannya dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Nah, tugas ini ada 2 jenis. Pertama adalah tugas kelas yang akan diberikan selama 3 hari pelatihan ini, dan juga ada yang namanya nanti on the job training atau tugas menjadi seorang penyelia beneran di tempat usaha. Saya lihat sebagian besar peserta berasal dari pelaku usaha, dari perusahaan, dan ini berarti Bapak Ibu bisa menjalankan on the job training di perusahaannya masing-masing. Nanti ada guidance-nya, ada arahannya. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan bukan dari pelaku usaha, misalkan dari perguruan tinggi, atau dari Halal Center, atau mungkin dari BPJPH, maka on the job training-nya harus mencari pelaku usaha yang terdekat yang bisa dijangkau. Dan di situ Bapak Ibu berpraktek menjadi seorang penyelia halal. Nanti ada juga guidance-nya dari MOT dan fasilitator. Dan ini merupakan tugas akhir yang paling menentukan kelulusan Bapak Ibu semua. Karena nilainya paling tinggi, dan juga on the job training ini merupakan salah satu syarat utama ketika Bapak Ibu nanti mengikuti ujian kompetensi BNSP. Ujian kompetensi BNSP nanti salah satu yang harus upload dan dipertahankan di depan penguji adalah on the job training.
Makanya ini menjadi prasyarat utama terakhir nanti. Biasanya ini Bapak Ibu diberikan waktu sekitar 1 minggu setelah pelatihan ini. Nah, yang ketiga adalah attitude, sikap kerja. Aspek ketiga ya, ini penting karena penyelia halal itu tanggung jawabnya ke dua arah ya. Secara regulasi ditetapkan bahwa penyelia halal itu menurut undang-undang itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehalalan produk. Artinya secara horizontal, secara tanggung jawab eh, kemanusiaan dan kebangsaan kita saat ini, Bapak Ibu adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut regulasi terhadap kehalalan produk di tempat usahanya masing-masing. Yang paling bertanggung jawab adalah penyelia halalnya. Tetapi karena ini adalah turun dari pesan-pesan syariat Islam, maka tanggung jawabnya juga double pada Allah Subhanahu wa taala tentunya karena kaitannya dengan menjamin produk yang halal yang bisa dikonsumsi atau dipergunakan oleh muslim. Jadi ada dua hal itu yang kemudian di sini kami tentu akan menuntut integritas. Integritas ya namanya juga pelatihan online ada keterbatasan, tentu di sini kami menuntut ya kalau yang ikut adalah si A, yang mendaftar adalah si A, maka yang harus tampil di Zoom itu ya si A, bukan orang lain gitu. Itu kan menurut saya hal yang wajar. Yang mengerjakan tugas juga harus si A gitu. Itu hal yang prinsipil dan paling mendasar buat kami. Integritas, kejujuran itu penting mengingat eh, kita ini kan hidup dalam dalam dunia yang sudah seperti ini, kemudian pelatihan ini juga online, sehingga kita tidak menyentuh satu persatu secara langsung, maka pembuktiannya adalah apa yang diwajibkan di pelatihan ini. Misalkan Master of Training meminta Bapak Ibu ya harus open cam Zoom-nya supaya kita bisa memastikan bahwa benar Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini. Sebenarnya kalau untuk kelas reguler semacam ini kasus itu sedikit ya, tetapi tetap menjadi garis benang merah kami karena kami ingin memastikan Bapak Ibu memang layak mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal. Setelah itu semua nanti selesai, Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, baru kemudian Bapak Ibu bagi yang mengikuti ujian kompetensi bisa lanjut ke ujian kompetensi standar BNSP yang dilaksanakan untuk memastikan kompetensi dari Bapak Ibu semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan tentu kami berharap Bapak Ibu eh, lulus semua dan berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal. Ada fasilitator-fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua hingga sampai lulus pelatihan. Mereka tentu Bapak Ibu kita harapkan untuk proaktif dan komunikatif dengan fasilitatornya, karena fasilitatornya yang akan menilai, membantu sampai Bapak Ibu dinyatakan lulus. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan marilah kita sama-sama membuka pelatihan ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau iya. Amin. Terima kasih dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka dan memandu kita untuk berdoa eh, dengan membaca surah Al-Fatihah yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, eh, kita nanti akan masuk ke sesi post test ya. Jadi nanti tapi post test itu nanti akan dibuka linknya pukul 9.15 8.15 8.30. Jadi kurang lebih 15 menit lagi tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit orientasi ya, orientasi tentang bagaimana pelatihan ini berjalan Bapak Ibu. Izin saya share screen dulu Bapak Ibu.
Ya, pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu telah memilih Halal Institute sebagai lembaga pelatihan untuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu di pelatihan penyelia halal. Jadi pelatihan penyelia halal kali ini adalah angkatan ke 2.26 atau ini adalah masuk ke 100 yang kedua. Artinya kita sudah masuk pada angkatan 126. Jadi sejak Halal Institute didirikan untuk penyelia halal yang berskala reguler menengah besar, kita sudah melakukan pelatihan sebanyak 126 angkatan. Nah, kali ini adalah angkatan ke 2.26 atau 126 yang akan dilaksanakan pukul jam hari ini ya sampai dengan tanggal 13 Mei ke depan. Jadi pelatihan ini akan berlangsung selama 3 hari. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan waktu dan segalanya ya bahwa Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan penyehalal ini secara online selama 3 hari. Bapak Ibu sekalian, izin memperkenalkan diri. Jadi saya Osep Budiana. Saya pada kesempatan kali ini akan bertugas sebagai Master of Training. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah kelas sekolah, berarti saya kepala sekolahnya Bapak Ibu yang akan mengatur jalannya pelatihan ini hingga nanti Bapak Ibu sampai dinyatakan berhasil dan lulus untuk pelatihan 3 hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya pendidikan S1 Statistika di perguruan tinggi di Malang, Bapak Ibu. Kemudian pengalaman kerjanya, saya pernah menjadi Production and Plant Manager di beberapa perusahaan industri makanan. Pernah juga sebagai Quality Management Representative atau Food Safety Team Leader di perusahaan industri makanan. Saya juga sampai saat ini masih aktif sebagai instruktur di Halal Institute. Saya menjadi juga penyelia halal di beberapa industri produk dan jasa. Kemudian saya juga sebagai konsultan halal. Nomor telepon saya silahkan disimpan, sudah ada di grup 0812 7792 448. Masih nomor lama ya, 11 digit Bapak Ibu. Eh, kita masuk ke pendahuluan Bapak Ibu. Jadi sekilas tentang Halal Institute. Jadi Halal Institute adalah lembaga pelatihan kerja terkait bidang halal Bapak Ibu. Jadi kami sudah berdiri sejak tahun 2019 ya Bapak Ibu, concern mengenai pelatihan terkait bidang halal. Ada 3 pelatihan ya yang apa kami adakan yaitu terkait dengan halal yaitu penyelia halal, kemudian auditor halal dan juri sembelih halal. Ada juga beberapa pelatihan misalnya seperti untuk halal expert atau kemudian ada syariah board gitu. Kita juga lakukan itu untuk mendukung dari penyelenggaraan halal di Indonesia ini. Kantor kami di Jakarta, Bapak Ibu, di Rukan Crown Palace ya, Blok C di Tebet, Jakarta. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti untuk daerah Jakarta mungkin mengenali wilayah Tebet ini dan disitulah kantor kami apa berada. Tujuan pelatihan kali ini Bapak Ibu sebagai penilai halal ya. Jadi pelatihan kali ini jelas kita bertujuan ingin menghasilkan para penilai halal yang kompeten ya. Yang kemudian nanti akan membantu pelaku usaha di industri masing-masing untuk mengantarkan usahanya, produknya, brandnya, produknya itu mendapatkan sertifikat halal. Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengadakan pelatihan ini, otomatis kita juga sudah membantu pemerintah dalam rangka apa? Mencapai target bahwa segala produk yang beredar, ya, yang dikonsumsi dan digunakan di masyarakat terjamin kehalalannya. Ya, oleh karena itu, pelatihan halal ini, penyelidikan halal ini disiapkan untuk memastikan perusahaan-perusahaan menjalankan sistem halalnya, mendapatkan sertifikat halal, dan kemudian memastikan produknya tetap halal secara konsisten. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya kita juga ingin meningkatkan literasi di dunia halal Indonesia. Inilah pelatihan kita diadakan. Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan pelatihan ini
selama jam kerja ya. Jadi kalau jam 8 nanti sampai dengan jam 5 atau jam 5.30. Kemudian makanya ada beberapa tips sehat yang Bapak Ibu bisa persiapkan. Pertama mungkin bisa Bapak Ibu menyiapkan ruangan yang nyaman ya. Arena tempat yang nyaman yang Bapak Ibu nyaman selama mengikuti pelatihan ini. Kemudian menggerakkan anggota badan selama pelatihan dipersilahkan Bapak Ibu kalau sekedar untuk kemudian berdiri, kemudian sedikit menggerakkan anggota badan untuk menjaga kita tetap terjaga kondisi pada kondisi yang fit. Kemudian dorong diri aktif selama pelatihan Bapak Ibu. Setiap sesi materi nanti pasti akan ada tanya jawab, diskusi dan itu silahkan Bapak Ibu aktif di sana agar lebih dapat menyerap materi, memaksimalkan apa yang diberikan oleh para narasumber dan pemateri. Kemudian kita tidak menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan multitasking, artinya melakukan pelatihan ini dengan melakukan pekerjaan lain. Ya, karena pelatihan ini membutuhkan Bapak Ibu untuk tetap hadir di Zoom, nampak hadir di Zoom, mengikuti materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan selama masa pelatihan kelas ini. Kemudian kami memperkenalkan Bapak Ibu untuk membawa makanan minuman ya, untuk sekedar mungkin mengurangi rasa kantuk atau eh, mungkin yang untuk sekedar ngopi atau makan minuman makanan kecil dipersilahkan. Tapi mohon maaf kami tidak memperkenankan Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan ini sambil merokok gitu ya. Kalau untuk sekedar makan dan minum dipersilahkan Bapak Ibu. Ini kontrak belajar kita Bapak Ibu. Pertama, peserta wajib dan mampu mengoperasikan laptop atau personal komputer, Bapak Ibu. Jadi, pelatihan ini tidak dapat digantikan dengan fungsi HP. Jadi, memang kami tidak menyarankan dan kami, jika Ibu menggunakan HP, kalau memang ternyata laptopnya misalkan tidak dilengkapi dengan kamera, berarti dipersilahkan untuk menggunakan dua perangkat. Laptopnya untuk belajar mengikuti Zoom ya, handphone juga diberikan nama yang sama, diikutkan lagi juga ke Zoom, nanti handphonenya diarahkan ke arah peserta. Tapi untuk mengikuti pelatihannya, Bapak Ibu bisa belajar langsung di laptop. Jadi menggunakan dua gawai jika memang diperlukan. Tapi jika laptop sudah cukup, ada kameranya, Bapak Ibu bisa menggunakan satu saja yaitu laptopnya. Tapi tidak boleh menggunakan hanya handphone. Karena Bapak Ibu tugas-tugas yang dikerjakan tidak mungkin bisa dikerjakan dengan handphone. Kemudian wajib mengikuti seluruh agenda pelatihan. Pelatihan ini berlangsung selama 3 hari secara full. Ya, kemudian nanti selama mengikuti pelatihan, Bapak Ibu tidak diboleh digantikan oleh orang lain di Zoom. Ya, kami sekali-kali melakukan melihat apakah memang yang hadir di Zoom adalah yang sesuai dengan yang didaftarkan, sesuai dengan KTP yang didaftarkan, Bapak Ibu. Kemudian harus selalu fokus dan aktif di sesi materi. Tidak boleh menyambi dengan pekerjaan lainnya. Kemudian absensi Bapak Ibu, absensi dilakukan di setiap materi. Jadi bukan absensi dilakukan setiap hari, tapi dilakukan di setiap materi. Jadi kalau dalam satu hari ini ada mungkin hari ini Bapak menerima 4 atau 5 materi, maka Bapak Ibu berarti harus melakukan absensi di 4 materi tersebut atau 5 materi tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu mohon jangan lupa di setiap materi Bapak Ibu melakukan absensi. Pak, bagaimana jika lupa? Mohon maaf, absensi itu hanya muncul di saat materi berlangsung. Jadi ketika materi pertama berlangsung, silakan Bapak Ibu lakukan absensi. Nanti materi kedua berlangsung, lakukan juga absensi di untuk yang materi kedua tersebut. Kalau sudah masuk ke materi kedua, Bapak Ibu ternyata tidak melakukan absensi, kehadiran di materi pertama berarti tidak mungkin bisa kembali, tidak mungkin bisa di-adjust. Jadi saya berpesan mohon jangan lupa untuk melakukan link untuk mengisi absensi kehadiran di setiap materinya. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan meninggalkan Zoom selama materi berlangsung. Jika meninggalkan beberapa menit ya untuk kamar mandi atau untuk mengambil minuman, untuk mengambil makanan,
silakan dan lakukan itu dengan cara izin di chat Zoom saja. Biar kami fasilitator bisa memantau Bapak Ibu tetap bahwa Bapak Ibu tetap ada di Zoom. Kemudian kamera laptop mohon selalu dihidupkan, tidak boleh meng-off-kan kamera ya selama pelatihan ini dan tidak diperkenankan menggunakan foto profile atau gambar avatar di Zoom ya. Kemudian tugas-tugas Bapak Ibu diharapkan mengerjakan semua tugas kelas ya selama masa pelatihan ini. Kemudian nanti dilanjutkan juga dengan tugas OJT ya yang akan nanti diberikan kesempatan OJT diberikan nanti setelah pelatihan kelas selesai. Kemudian peserta wajib masuk ke dalam grup WA. Jadi ada dua grup ya Bapak Ibu. Pertama grup besar yaitu berisi para saya sebagai MOT, kemudian para fasilitator, kemudian ditambah juga dengan semua anggota peserta di sini. Itu menjadi dalam satuan grup besar. Tapi kita juga ada grup kecil yang dibentuk oleh fasilitator pendamping yang berisi fasilitator bersama dengan para siswa yang akan difasilitasi oleh fasilitator. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada dua grup, silahkan jika memang ada yang harus di-approve ya melalui itu silahkan di-approve karena kita punya dua grup tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada learning management system yang kita miliki. Artinya pelatihan ini menggunakan learning management system. Kita tidak ada kertas gitu ya, semuanya ada di dalam learning management system tersebut. Apa saja yang ada di dalamnya nanti kita akan bahas. Nah, caranya adalah kemarin Bapak Ibu sudah melakukan simulasi ya, masuk ke link LMS kami dengan mengetik yang sudah diberikan, kemudian masuk ke dalam link kami. Akses masuknya ID-nya adalah email Bapak Ibu yang digunakan saat mendaftar, passwordnya adalah nomor HP Bapak Ibu sekalian yang digunakan saat mendaftar. Demikian ya. Kemudian nanti pastikan Bapak Ibu di halaman data peserta, pastikan tolong dicek lagi tentang kebenaran nama ya, kemudian NIP, kemudian NIK ya. Karena nama NIK itu akan melekat dan ini akan menjadi acuan kami untuk memberikan nama dan NIK di sertifikat pelatihan. Jadi mohon Bapak Ibu tidak salah memberikan keterangan ini karena nanti khawatirnya ketika salah, nanti khawatirnya malah tidak bisa diajukan pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Nanti di pukul 8.30 kita akan lakukan post test. Nanti kalau Bapak Ibu masuk ke link sistem, nanti di halaman bagian ini Bapak Ibu nanti akan muncul pretest. Nah, pretest ini nanti Bapak Ibu akan dapat lakukan dan kemudian Bapak lakukan untuk menjawab beberapa soal terkait ya yang nanti Bapak Ibu yang menjadi acuan kami tentang pengetahuan Bapak Ibu sejauh mana mengetahui tentang kehalalan produk ini gitu ya. Nanti juga ada absensi di setiap materi dengan cara apa? Klik ya link link materinya nanti akan muncul absensi Bapak Ibu di sini ya. Di barnya nanti akan muncul link absensinya. Kemudian untuk tugas-tugas juga ada di dalam sistem kami. Nanti pada saat Bapak Ibu ingin mengupload tugas-tugas yang diberikan, Bapak Ibu bisa klik di sini tentang upload tugas. Ini learning management system kami. Demikian ketika nanti masuk tugas, di tugas kelas ini ada 3 tugas Bapak Ibu. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nanti Bapak Ibu akan upload sesuai waktunya. Nanti ditambah juga dengan tugas praktek lapangan. Ini nanti Bapak Ibu akan upload jika sudah selesai melakukan OJT plus juga selesai laporannya diselesaikan. Nanti Bapak Ibu silakan upload di tugas praktek lapangan. Nah, untuk 3 hari ini Bapak Ibu akan mengerjakan tugas terkait tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 di dalam yang akan diberikan selama pelatihan kali ini. Nah, nanti di akhir Bapak Ibu akan ada post-test juga. Nah, post-test itu nanti akan muncul di sini ya sama di sistem halaman pertama. Kemudian nanti ada post-test, silakan Bapak Ibu isi post-testnya. Ini dilakukan nanti hari Rabu di akhir sesi, Bapak Ibu. Di sesi terakhir.
Bapak Ibu, kita ada fasilitator pendamping. Jadi selama pelatihan ini Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator pendamping. Fasilitator pendamping ini yang akan membantu Bapak Ibu ya untuk mengerjakan tugas dan selama juga pengerjaan tugas dan pengerjaan OJT-nya. Ya, nanti ini komunikasi nih Bapak Ibu silahkan di grup kecil. Jika pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tugas-tugas, Bapak Ibu silahkan komunikasi di grup kecilnya. Nah ini nih, nanti akan ada fasilitator pendamping. Pertama Ibu Ayi Setiawati, kemudian Ibu Akvin, dan ketiga adalah Ibu Aulia Rahmawati. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, eh, tolong diingat inisial ya, inisial fasilitator ini untuk Ibu Ayi ASP, untuk Ibu Alvin AM dan Ibu Aulia adalah AR. Nah, ini Bapak Ibu akan digunakan pada saat Bapak Ibu menuliskan identitas nama di link Zoom. Nah, ini adalah virtual background kami. Mohon kepada peserta sudah dikirimkan di grup. Mohon kepada peserta menggunakan virtual background yang kami berikan. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, ini berarti dan di bawahnya untuk penamaan mengikuti standar ini. Jadi ini adalah Ibu Akvin Melania ya, fasilitatornya. Nama pesertanya adalah contoh Nuriska Oktarifa. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Nanti mohon mengikuti penamaan standar seperti ini. Standar kelulusan Bapak Ibu. Oh, ini kita break dulu ya tentang orientasi. Kita akan masuk ke pretest Bapak Ibu. Kita stop dulu ya orientasinya. Kita akan lanjutkan nanti setelah pretest. Ini sudah pukul 8:08 lewat 29. Nanti pukul 8 lewat 30 Bapak Ibu silahkan buka di learning management system kami. Nanti akan muncul bar untuk lakukan post test. Mungkin sekarang belum muncul. Nah, sekarang sudah 8:30 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu refresh dulu itunya, LMS-nya, atau Bapak Ibu keluar dulu kemudian masuk lagi atau di refresh. Nanti akan muncul link untuk melakukan post test. Silakan Bapak Ibu bisa mulai mencobanya. Sudah muncul link pretestnya Bapak Ibu. Oke, dari Ibu Nabila sudah bisa mengakses untuk pretest. Bapak Ibu silakan mengisi pretestnya. Waktunya 30 menit ya. Nah, jadi jangan sampai pukul jam 9. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan orientasi kembali Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Silakan Bapak Ibu lakukan pretestnya terlebih dahulu.